12. 14. Ya. Jadi berdirilah tegap. Apalagi kalau saudara memimpin khotbah, tegap berdiri. Berikat pinggangkan kebenaran. Dan berbaju zirah itu baju besi. Keadilan. Yang menghalangi badan kita dipakai baju besi supaya kalau ada tombak pedang itu panah, tidak mati kita. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Bahasanya agak aneh. And your feet shod with the preparation, persiapan of the gospel of peace, dengan Injil perdamaian. Saudara tidak bawa pedang ke ladang Tuhan. Pedang saudara firman Allah, Injil perdamaian. Siswa-siswi bilang, siswa-siswi bilang, Anda tidak bawa pedang. Yang kita bawa pedang firman Allah. Preparation, harus bersiap dari sekarang. Of the gospel of peace, dari Injil perdamaian. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai, iman. Iman itu perisai untuk bertahan. Maaf, saya mau cerita sedikit mengenai tentara Roma punya perisai. Ada yang bundar, ada yang panjang berdiri. Tapi kebanyakan bundar. Bundar ya, dipegang begitu. Ini perisai, ini pegang pedang. Perisai. Ketika diserang oleh panah, komandannya bilang, bersedia panah itu. Mereka jongkok dan taruh perisai, menutupi kepala mereka. Sehingga tidak ada satu panah yang keselip masuk, tidak ada. Semua jatuh pada perisai. Sebab dengan perisai itu, sama-sama kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mari kita lihat perisai dari penampang samping. Kalau dari depan bundar saja begini, ya. Tapi dari penampang samping. Dari penampang samping begini perisai itu. Ya. Di pegangannya dimasukkanlah tangan kita ke dalam. Jadi perisai ini bundar, ya. Di bagian depan ini ada satu jelaga seperti getah. Di bagian belakang ada seperti yang lembek juga. Ya, ini yang di tengah ini kayu. Yang kayu inilah lambang Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ini yang di luar ini adalah Roh Kudus. Bapa Allah yang di dalam, Allah Bapa. Ya. Jadi sama dengan dinding dari Bahtera Nuh. Bahtera Nuh itu papan, kayu, penaga, tapi di dalamnya pakai gala-gala, di luarnya pakai gala-gala supaya tidak bocor. Ternyata Bahtera itu adalah lambang Yesus. Di dalamnya ada Bapa dan di luarnya ada Roh Kudus. Bapa itu bagian ke dalam sebab kita nyebut dia Bapa. Ya, kalau orang-orang yang tidak percaya Yesus ngolok sama Yesus. Dia tidak sebut Bapa, kita sebut dia Bapa karena dia dekat sama kita. Jadi bagian dalam dari tameng. Yang berperang di depan itu Roh Kudus. Ya. Jadi tameng itu juga bicara, perisai itu juga bicara dari Yesus. Yang ada Roh Kudus, yang ada Bapa. Memadamkan semua panah api dari si jahat. Iblis selalu disebut si jahat. Ingat itu. Bukan hanya pendusta, tapi si jahat. Maka saya suka agak sedih kalau anak Tuhan, orang Kristen, omongannya kok jahat ya. Omongannya kok
ngomongnya itu kayak Tuhan tuh nggak berkuasa gitu. Dan terimalah ketopong, kalau sekarang helm. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, kalau saya lihat helm, seperti itu ketopong. Tapi bagian mukanya hanya ketutup supaya mulut bisa ngomong, bisa berteriak, hidung bisa bernafas. Ini terbuka, tapi dia menutupi muka. Ini kelihatan, terbuka. Dan pedang roh. Saya sekali lagi tanya, pedang siapa? Bukan pedang kita loh. Kalau saya bawa khotbah, sengaja saya tembak saudara, itu pedang saya. Kalau saya tidak tahu apa-apa, tapi saudara rasa terkena, tertusuk, itu pedang roh. Saya nggak tahu urusan saudara, tapi saudara rasa tertusuk, tertemplak, itu pedang roh. Jadi pedang roh yaitu firman Allah. 18. Dalam segala ada doa dengan puasa, ada doa dengan iman, ada doa dengan menyangkal diri, ada doa dengan bernasar, ada doa semalam suntuk, ada doa sendirian, ada doa 2-3 orang berkumpul karena namaku, ada doa dengan sidang jemaat, macam-macam. Dan dalam segala doa, dan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Waktunya sudah tidak ada lagi untuk cerita bagaimana berdoa di dalam roh. Saudara dagang tapi masih bisa berdoa. Saudara setir mobil berdoa. Saudara ngayuh sepeda berdoa. Bisa berdoa. Saudara di rumah sakit berdoa. Saudara lagi kehujanan berdoa. Bisa. Lihat ya. Tuhan tidak ketarik dengan tempat doa. Tuhan tidak tertarik. Mari kita lihat. Yohanes 4 ayat 18. Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau mempunyai 20 dulu, 20. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah. Ini si perempuan Samaria dia bilang dengan bangga. Nenek moyang kami, berarti udah dari nenek moyangnya. Menyembah di atas gunung ini. Mengikuti Daud. Gunung ini. Tapi kamu katakan Yerusalem tempat orang menyembah. Yang satu bilang gunung, yang satu bilang Yerusalem. Tempat doa. Yesus jawab ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, perempuan. Kenapa disebut perempuan? Karena perempuan itu gambaran gereja, jemaat. Saudara dan saya, biar saya lelaki, digambarkan perempuan. Percayalah kepadaku, hei sidang jemaat, hei perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Jadi ke Israel enggak harus. Ke Israel bisa kalau ada berkat pergi ke Israel. Tapi enggak harus. Seolah-olah kalau sudah ke Israel itu sudah naik haji. Enggak. Enggak. Tidak ada. Saya suka ketawa itu kalau gereja lain itu ya, kalau orang, kami lihat penglihatan di Israel. Yesus menampakkan diri. Dah. Yesus yang mana menampakkan diri? Dia lewat gitu. Ngapain? Yesus. Ya, saya kasih satu ayat aja udah KO dia. Tapi dia itu berupa, wah yakin benar. Kadang-kadang Elia. Dah.
Elia mah nanti, sama Musa, nanti dalam kitab Wahyu juga nanti bakal datangnya. Bukan ke Israel. Loh, kasih penampakan. Itulah orang Kristen sekarang tuh senang klinik. Apalagi dari Jawa Tengah. Wah, percaya dah klinik. Hei perempuan, saatnya akan tiba. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu nyembah di gunung karena kamu nggak kenal. Kamu nyembah di Yerusalem karena kamu nggak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Ini yang orang takut nyebut. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Udah maunya Tuhan. Yesus turun dari Abraham, Daud, terus turun. Yesus, Yahudi itu darahnya Yahudi. Makanya orang yang bilang orang Kristen, orang yang kafir, dia nggak tahu. Dia mesti pergi ke satu tempat untuk naik hizam. Kita nggak usah ke gunung. Nggak usah ke Yerusalem, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba kapan? Sekarang, haleluya, sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Tuh yang bagian dalam dari tameng, menyembah Bapa. Bagian dalam dari bahtera, menyembah Bapa dalam roh R kecil, roh kita. Dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki. Itu kehendak Tuhan. Penyembah-penyembah demikian. Saudara sekarang lagi dengar firman Allah. Saudara bisa menyembah Tuhan. Saudara lagi menyanyi. Saudara bisa menyembah Tuhan. Dan ini waktu yang banyak kali dirampas oleh anak-anak Tuhan. Dia tidak memberi penyembahan kepada Tuhan. Dia kira merampok Tuhan itu cuma perpuluhan. No. Perpuluhan tidak terlalu. Itu penyembahan yang haknya Tuhan. Jangan dirampas. Jangan diambil. Jangan cepat-cepat. Jangan diambil. Ya, segala puji, segala penyembahan hanya untuk Tuhan. Dia punya itu. Ayat 24. Allah itu roh. Karena musuh kita tidak kelihatan, Tuhan kita juga tidak kelihatan. Allah itu roh. Kalau roh harus didekati dengan roh. Saudara boleh sembahyang begini, mau sembahyang begini, Tuhan nggak ada pengaruh. Mau sembahyang begini, ya. Saya di Amerika kebaktian, ada satu perempuan di depan saya duduk, dia nyanyi terus begini nyanyi. Oh glory. Bayangin yang duduk di sebelah dia sampai begini semua. Ya dia udah mau nyanyi begini semua, kena sanggul semua. Bayangkan kalau saudara semua nyanyi begini. Bulu ketek kemana-mana. Saya dapat jemaat, dapat jiwa. Seorang komunis di Vietnam, dia bagian hotel, resepsionis. Dia minta Alkitab, saya kasih Alkitab saya, bahasa Inggris. Dia bilang bagaimana menyembah Tuhan Yesus itu, bagaimana nyembahnya? Dia bilang dalam roh. Dia seperti ngomong sama teman, dia ngomong sama kawan. Nyembah, dia dalam roh. Dan kebenaran. Lompat, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Sama-sama. Daging. Mensana incorpore sano.
Di dalam tubuh yang sehat, terletaklah jiwa yang sehat. Apa kata Alkitab? Badan tidak ada gunanya. Makanya kalau kemarin jemaat saya yang di kursi roda itu, ya dari kecil dia polio, kursi roda. Dia ulang-ulang selalu, aduh saudara saya ini selalu minder kalau saudara, aduh tuh saya bagaimana. Tapi ya puji Tuhan, haleluya, saya sampai bisa punya mobil, bisa punya diberi rumah, karena Tuhan baik. Karena dia setia nyanyi sama Tuhan. Hanya nyanyi saja, dia nggak khotbah, nyanyi. Ada orang tergerak kasih rumah, ada orang tergerak kasih mobil, ada orang tergerak kasih kursi roda. Ini bekas suami saya, ini kursi roda suami saya baru meninggal, ini kamu pakai. Coba, untuk nolong satu orang yang cacat, Tuhan angkat jemaat yang di sini. Dia angkat mati, kursi rodanya pakai di sini. Itu Tuhan. Ya. Tidak ada gunanya. Kita mau sehat kaki atau cacat, Tuhan tidak lihat itu. Hatimu, rohmu yang dia lihat. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh air kecil. Dan hidup. Lihat bahasa Inggrisnya. It is the spirit that quickeneth. Itulah roh yang menghidupkan. Saya mau stop dulu. Ketika Adam dibikin dari apa? Hidup enggak? Mati. Patung belum. Tuhan kasih nafas, diapain sama Tuhan? Ditiup. Yang ditiup apanya? Nostrilnya, lubang hidungnya. Hidup. Nah kalau nafas itu diambil lagi sama Tuhan, kita ke pasir ayam. Nggak ada jagoan. Kalau udah hidup diambil sama Tuhan, nggak ada jagoan. Makanya waktu kita hidup, jaga baik-baik kehidupan Tuhan. Pelihara baik-baik. Flesh profiteth nothing. Tidak berguna sama sekali daging. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Mereka adalah roh dan mereka adalah hidup. Jadi jangan coba mengertikan ajaran Yesus dengan daging. Dia roh dan hidup. Sebab kata-kata ini yang bikin murid-murid pada mundur. Nggak ngerti. Ya, sudahlah. Kembali kepada wahyu. Selain berpakaian putih, berjubah putih, mereka memegang daun palem di tangannya. Daun palem itu datang dari kata palm tree, ya. Daun palma. Itu kalau orang Katolik, kalau sudah mau Paskah, di patung Yesusnya itu selalu ditaruh daun palem. Ya. Kita lihat yang rohani, itu masih daging, yang luarnya. Kalau saudara doa begini, ini mah daging. Daging. Ada yang begini. Dalam nama Bapa, Putra, daging. Biar sudah kebalik, Bapa, Putra. Terbalik, Bapa, Putra. Nggak apa-apa. Tuhan mah nggak lihat itu. Upamanya saudara lagi begini. Dalam nama Bapa. Gatal hidung. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuhan nggak lihat itu. Yang Tuhan lihat, roh dan hidup.